Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dede Eka Pustika, guru dari SD Negeri 2 Sidarahayu, Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pengimbasan program Guru Belajar seri Pendidikan Inklusif. Mari kita simak bersama. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Menurut Wikipedia, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya, dan dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Program Guru Belajar seri Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan diselenggarakannya program Guru Belajar seri Pendidikan Inklusif ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk mengidentifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Ada 3 topik dalam program Guru Belajar seri Pendidikan Inklusif. Topik yang pertama adalah keberagaman peserta didik. Topik yang kedua, konsep dasar pendidikan inklusif. Dan topik yang ketiga adalah sistem layanan pendidikan. Setiap hari kita bertemu dengan banyak peserta didik yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan budaya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah peserta didik reguler, yang kedua peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang ketiga peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan, baik itu hambatan sensorik, metakognitif, fisik, atau hambatan lainnya. Peserta didik berkebutuhan layanan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan secara eksternal seperti anak korban bencana alam, anak korban HIV, dan anak korban kekerasan rumah tangga atau lingkungan. Konsep dasar pendidikan inklusif ada hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PDBK. Nah, inilah yang dinamakan sekolah ramah anak. Ada konsep sekolah ramah anak dan komponen sekolah ramah anak. Ada 4 landasan diselenggarakannya pendidikan inklusif, yaitu landasan filosofis, landasan pedagogik, landasan yuridis, dan landasan empiris.
Tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yang pertama adalah identifikasi, yang kedua asesmen, yang ketiga planning matrix, dan yang keempat program pembelajaran individual atau PPI. Tahap identifikasi adalah proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Tahap asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan, hambatan, dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Tahap planning matrix adalah deskripsi tentang kondisi PDBK secara individual yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Setelah kita selesai menyusun planning matrix, maka kita bisa menentukan akomodasi kurikulum yang tepat yang akan kita gunakan. Ada dua jenis akomodasi kurikulum yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah model modifikasi dan yang kedua adalah model adaptasi. Model modifikasi berarti merubah atau menyesuaikan satu atau beberapa komponen kurikulum dengan menggunakan standar isi KIKD Standar Kurikulum Nasional. Ada 4 komponen model modifikasi. Yang pertama, modifikasi tujuan, yang kedua, modifikasi materi, yang ketiga, modifikasi proses, dan yang keempat, modifikasi evaluasi. Model adaptasi kurikulum adalah melakukan penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melakukan penyesuaian standar isi, KI, dan KD. Komponen model adaptasi yaitu 1. Duplikasi, 2. Substitusi, 3. Model omisi, dan 4. Modifikasi. Langkah terakhir dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah tahap program pembelajaran individual atau PPI. PPI merupakan suatu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berikut merupakan fungsi program pembelajaran individual. Demikian pemaparan dari saya tentang pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita bisa melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah dengan baik dan benar sehingga peserta didik berkebutuhan khusus bisa dilayani sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.